Ya, eh yo selamat selamat malam, kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, udah berapa hari ini gua belum upload lagi dan sekarang gua akan upload di seputar ya masih sama lah seperti kemarin ya tentang eh saga transfer Monster Energy Yamaha. Siapa yang bakal menjadi pengganti Maverick Vinales? Nah, ya gue sudah nyebutin ya beberapa pembalap di video sebelumnya. Tapi kali ini ada yang terbaru. Ada yang terbaru dan menurut gue layak lah untuk dibahas di video kali ini. Oke, di grup MotoGP juga sangat-sangat ramai banget ya tentang siapa pengganti Maverick Vinales. Dan udah pastilah pembalap-pembalapnya pada nggak ada yang mau. Anjing. Oke, ya kita mulai dari salah satu pembalap dari Spanyol. Salah satu pembalap dari Spanyol yang saat ini berlaga di ajang balap MotoGP juga dan tergabung di tim Suzuki. Ya, tim Suzuki. Ya siapa lagi kalau bukan Juan Mir, ya. Ya, Juan Mir adalah salah satu pembalap MotoGP yang menjadi juara di musim 2020 atau musim lalu. Dan ya kenapa Juan Mir sih? Ya itu karena saran dari Fabio Quartararo ya. Kalau saran dari Fabio Quartararo adalah Juan Mir karena mungkin ada feel aja gitu, kata mungkin kayaknya ya kayak ada feel aja gitu si Quartararo untuk menggantikan posisi dari Maverick Vinales gitu. Ternyata di video gue sebelumnya yang gue nyebut mungkin yang paling kuat untuk menggantikan Maverick Vinales adalah Franco Morbidelli, ternyata nggak masuk banget kandidatnya. Gila nih Yamaha, padahal ini kosong banget nih lu bisa manfaatin Franco Morbidelli untuk naik ke kelas yang lebih tinggi yakni di tim pabrikan gitu loh, tapi nggak memperhitungkan sama sekali loh, malah malah mencari pembalap lain kayak Juan Mir. Saran dari Fabio Quartararo di depan media, dia menyarankan kalau Juan Mir adalah salah satu pembalap yang cocok untuk mengendarai motor WZR M1. Ya memang benar cocok mengendarai WZR M1, tapi masalahnya Juan Mirnya mau apa enggak, karena dia juga masih ada kontrak satu musim lagi ya, sampai musim depan lah intinya ya. Masih terikat kontrak. Kalau memang iya dia mau, otomatis Yamaha keluar duit untuk biaya denda kontrak dari Juan Mir itu. Terus ada lagi pembalap dari World Superbike atau WSBK ya. Siapa lagi kalau bukan dari salah satu pembalap Yamaha yang baru saja menang minggu kemarin di seri Donington Park ya. Toprak Razgatlioglu ya kalau nggak salah itu namanya ya. Toprak lah lebih enaknya kita panggil ya, Toprak aja ya. Si Toprak ini juga secara belak-belakan nolak. Lo gila nih, lu ada kesempatan naik ke MotoGP tapi lu nolak gitu. Padahal banyak banget loh dari semua pembalap yang ingin naik ke MotoGP, itu banyak banget dari World Superbike itu juga banyak, kayak Gareth Gerloff juga dia seneng bisa balapan di Asen kemarin gitu. Ini si Toprak dapat tawaran terbuka oleh Yamaha, tapi dia nggak mau gitu, dia nolak gitu, dan dia mau fokus ke World Superbike aja. Oke, karena ya seperti yang kita ketahui bahwa Superbike sama MotoGP itu bagaikan langit sama bumi gitu, jauh banget perbedaannya. Dan kalaupun lu bisa naik motor MotoGP juga suatu hal yang luar biasa kalau kata gue ya. Terus ada lagi Miguel Oliveira ya. Miguel Oliveira juga secara terang-terangan dia memilih untuk bertahan bersama KTM dan menghargai suatu komitmen bersama tim KTM ya. Tidak seperti Paul Espargaro. Ya memang sih kalau Paul Espargaro kontraknya sudah habis dan dia tidak mau memperpanjang kontrak. Kebetulan Jorge Lorenzo memilih untuk pensiun di tahun 2019 dan itu di tahun 2019 itu diganti sama Alex Marquez.
Alex Marquez. Terus dia hanya kontraknya 1 tahun, terus digantikan oleh Pol Espargaro musim ini. Kenapa kok Miguel Oliveira itu nolak? Ya kalau dari kata gue ya, kalau dia nolak karena proyek KTM sekarang ini untuk motor RC16 ini udah maju pesat loh kalau kata gue ya, karena peran dari Dani Pedrosa juga terlihat cukup besar banget, karena lu tahu di KTM awal-awal sebelum ada Dani Pedrosa motornya seperti apa. Setelah ada Dani Pedrosa udah jelas banget kelihatan, dan itu membuat Paul juga di MotoGP ini pas di KTM dia berusaha cukup keras. Menurut gue lihat dia berusaha cukup keras untuk bersaing di papan atas dan terlihat dia bisa podium juga. Tapi nyatanya dia belum pernah menang bersama KTM setelah dia pergi dari KTM. Setelah dia pergi dari KTM, dia melihat KTM lebih pesat lagi ya pengembangannya, dan lihat dia bisa terus berada di bawah 2 pembalap KTM. Di antaranya ada Brad Binder sama Oliveira. Wah, sayap banget dia milih pindah dari KTM ke Repsol Honda, karena ya mungkin karena ambisinya lah untuk menjadi seorang juara, karena lu tahu sendiri dia juga pernah menjadi juara di kelas Moto2 ya, maka dari itulah masa di MotoGP gue gak juara kan lawan Marc Marquez lo di tahun 2012. Ya karena kalau menurut gue Oliveira adalah salah satu jawaban yang paling tepat untuk saat ini, karena dia jelas percaya sama KTM, dan KTM juga percaya juga sama Oliveira, dan pengembangan juga motor sudah jelas arahnya mau kemana di tahun 2022 ya udah jelas. Kalau untuk Yamaha sendiri, kalau lu mutusin pindah ke Yamaha di tahun 2022 nanti atau di musim depan dia sudah di Yamaha, otomatis KTM pusing lagi. Kenapa bisa pusing? Ya karena pembalap di KTM Tech3 aja baru 1, Remy Gardner. Partnernya siapa juga belum tahu, karena Iker Lecuona juga masih tanda tanya sama Danilo Petrucci siapa di antara mereka berdua yang bakal mendapatkan kursi kosong di KTM Tech3. Kalau Brad Binder ya masih aman lah, nggak perlu kita bahas. Tapi yang jadi masalah adalah Oliveira adalah ujung tombak terakhir untuk KTM Factory ya untuk musim ini atau musim-musim yang akan datang, jika dia tetap berkomitmen untuk bertahan bersama KTM. Karena KTM juga berharap besar pada Oliveira, yang sebelumnya juga berharap besar pada Pol Espargaro, tapi sayangnya Pol Espargaro milih untuk cabut dari KTM dan menuju Repsol Honda untuk membuktikan bahwa dia adalah salah satu pembalap terbaik dan juga bisa bersaing untuk motor pabrikan lain lah seperti Ducati gitu, karena motor Honda kan seperti yang lo tau lebih kompleks, lebih mumpuni lah. Kalau kata si Pol Espargaro ternyata ya sama aja kayak pembalap Honda lain yang ngampas doang. Tapi di sini jawaban yang paling tepat adalah untuk bertahan masih benar. Komitmen, dia menghargai komitmen bersama KTM karena dia juga memiliki gaya balap yang cukup agresif dan juga cocok dengan karakteristik motor RC16 ini, dan pengembangan motor RC16 juga gak bakalan macet kalau ditinggal salah satu pembalapnya, sudah jelas karena hampir semua pembalap KTM itu memakai motor spek yang sama. Terus ada lagi Alex Rins katanya ya, rumor-rumornya si Alex Rins ya juga itu rame, itu juga nolak katanya. Kalau untuk One Man belum tahu gue, karena itu adalah salah satu saran dari Fabio Quartararo. Yang gue heran sama sekali gak ada kabar dari Adrian Dovizioso tuh. Padahal Adrian Dovizioso juga di tahun 2012 juga pernah tuh di Yamaha Tech3 ya kala itu.
Tapi yang gue heran kenapa sama sekali gak ada tawaran untuk Adrian Dovizioso. Ya gue tahu Dovi udah nggak muda lagi ya, sudah umur 34-35 tahun, tapi pengalamannya di MotoGP itu dapet gitu. Kenapa lu nggak ambil Dovi gitu? Ya gue tahu sih, mungkin gaji Dovi yang cukup besar ya kali, jadi ya itu yang menjadi problem utama lah. Karena katanya juga Honda, rumor-rumor nih yang gue dengar dari perMotoGP-an, grup MotoGP itu katanya Pol Espargaro penampilannya kurang memuaskan. Nah kemungkinan itu bakalan ada pergantian juga di Repsol. Ada slot kosong dong, itu artinya kalau misalnya memang bener itu akan terjadi. Bisa aja si Dovi ke sana atau bisa saja Dovi ke Yamaha. Gue kurang tahu. Tapi yang jelas belum ada sama sekali berita atau tawaran langsung dari Yamaha. Yang gue dengar adalah 3 pembalap ini. Di antaranya ada Toprak Razgatlioglu, terus ada lagi itu siapa tadi, Miguel Oliveira, sama rumornya Alex Rins. Terus salah satu saran dari Fabio Quartararo yakni Juan Mir. Yang gue heran di sini kenapa lu nggak naikin Franco Morbidelli, padahal Franco Morbidelli juga salah satu runner up di MotoGP 2020 dengan motor Speed tahun 2019, atau motor yang 1 tahun lebih tua daripada pembalap pabrikan lainnya dan Fabio Quartararo itu sendiri. Gue juga nggak tahu apa yang ada di pikiran Yamaha. Kalau misalnya bisa naikin Franco Morbidelli kan udah lu tenang, tinggal lu bantu nyari Petronas pembalap muda. Ya Petronas juga pusing karena setelah Valentino Rossi sudah dipastikan tidak akan meneruskan ya di Petronas, kemungkinan besar akan ada pembalap baru dari Moto2 ya kalau nggak salah. Tapi kalau dari komenan yang gue baca di grup MotoGP itu lebih banyak cenderung ke kenapa sih nggak ngambil Gareth Gerloff, kenapa sih nggak Gareth Gerloff, kenapa sih. Bos, bukan masalah Gareth Gerloff-nya yang harus balapan di MotoGP atau penggantinya yang mengisi kursi kosong Valentino Rossi itu Gareth Gerloff. Masalahnya tuh gini, hampir sama pembalap dari World Superbike itu gak ada yang berhasil di ajang balap MotoGP karena spek motornya berbeda jauh. Di Speed MotoGP itu motor prototype, sedangkan di World Superbike itu motornya itu motor produksi massal, dan itu jelas perbedaannya cukup jauh bagaikan langit sama bumi, jauh banget ya. Gareth Gerloff kalau misalnya pindah ke MotoGP hancur udah. Syukur-syukur dia bisa finish di pos 15, itu sudah bagus kalau kata gua. Tapi kalau misalnya lu tetap stay di World Superbike, dia bisa podium terus di World Superbike. Oke, prestasinya di World Superbike memang tidak bisa diremehkan, sama dengan Toprak. Kalau memang Toprak memilih untuk istilahnya apa ya, mau lah gitu ya, mau diajak gabung sama Yamaha di MotoGP, sama aja, nggak akan ada bedanya. Pembalap World Superbike itu banyak yang gagal di MotoGP seperti Ben Spies, Cal Crutchlow juga gagal, terus ada siapa lagi ya, adalah ya pokoknya ya, selain itu juga banyak yang gagal juga ya. Tapi kalau udah pembalap MotoGP ke World Superbike kebanyakan berhasil, tapi kalau Superbike ke MotoGP hancur, karir lu nggak bakalan ada lagi lah gitu. Kayak Ben Spies sekarang ngapain gitu ya. Kalau dari kata gue ya, mungkin di antara 3 pembalap itu nggak mungkin banget. Kalau Juan Mir mungkin masih bisa sih. Kalau kata gue ya, Juan Mir salah satu kandidat kuat. Tapi kalau lu nggak naikin Franco Morbidelli itu katro asli Yamaha. Nggak. Sama Andrea Dovizioso juga ya. Itu kesempatan emas buat lo buat ngerekrut Andrea Dovizioso sama
Franco Morbidelli. Udah, antara dua pembalap itu kalau dari gua pribadi adalah Franco Morbidelli sama Andrea Dovizioso. Udah, nggak usah pakai yang lain. Lu nggak perlu keluar duit banyak, nggak usah bayar denda. Mungkin kalau untuk Franco tetap, karena dia masih punya kontrak 1 musim lagi bersama Petronas di musim depan. Tapi dia juga sudah memberi sinyal bahwa dia juga akan memakai motor pabrikan untuk tahun depan. Dan gue gak tahu untuk motor pabrikannya tuh pabrikan mana, atau dia akan cabut dari MotoGP atau dia malah akan stay di MotoGP. Kontraknya masih ada atau enggak gue belum tahu sih. Tapi yang jelas itu adalah statement yang dia keluarkan di beberapa seri sebelumnya, karena masih tanda tanya juga. Oke, untuk dari gue ya udahlah, sekian aja lah. Nggak perlu banyak dibahas. Yang jelas Petronas juga pusing karena nggak ada pembalap. Udah, itu aja. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.